Direktorat Khusus Reserse Kriminal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Polda Riau mengungkap kasus kejahatan perbankan, penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh salah satu oknum pegawai Bank CIMB Niaga Cabang Pekanbaru di Riau. Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Kombes Sunarto, Kabid Humas Polda Riau, mengatakan tersangka berinisial SAL, 32 tahun, kini sudah diamankan di Polda Riau. Dengan menjanjikan keuntungan 9,5% per bulan, sehingga korban tertarik dan menyerahkan uang, mentransfer uang ke nomor rekening yang telah ditentukan oleh tersangka ini. Kemudian tersangka menyerahkan trade confirmation palsu. Tersangka mantan counter manajer Bank CIMB Niaga Cabang Pekanbaru. Tersangka sudah bekerja di bank tersebut sejak 2019, kata Sunarto, Selasa pada tanggal 7 Februari tahun 2023 dalam jumpa pers di Polres Riau. Wanita yang sedang hamil 7 bulan ini menipu 3 nasabah prioritas bank tersebut. Akibatnya, ketiga korban mengalami kerugian sekitar 6,7 miliar rupiah. Tersangka beroperasi sebagai account manager atau marketing di PT Bank CIMB Niaga Cabang Syariah Pekanbaru menawarkan dan menjual produk obligasi pemerintah fix rate kepada 3 orang nasabah prioritas. Tersangka menjanjikan keuntungan 9,5% setiap bulan, kata Sunarto. Perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka SAL pada tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022. Awalnya, pada Desember tahun 2020, tersangka menawarkan dan menjual produk obligasi pemerintah fix rate kepada nasabah prioritas Bank CIMB Niaga. Saat korban meminta pencairan sekaligus keuntungan pembelian produk obligasi, tersangka tidak bisa menyerahkan dan mengembalikannya. Pasalnya, proses pengembalian tidak bisa dilakukan secara langsung, hanya bertahap, ujar Sunarto. Korban kemudian melakukan konfirmasi hal tersebut ke pihak Bank CIMB Niaga. Ternyata jual beli obligasi milik tersangka tidak tercatat di sistem perbankan bank. Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Riau. Tim Subdit 2 Ditreskrimsus Perbankan Polda Riau yang dipimpin Kompol Teddy Ardian melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka SAL. Sunarto mengatakan, pelaku ditangkap pada Sabtu malam, tanggal 2 April tahun 2023, di sebuah perumahan di Kota Medan, Sumatera Utara. Sunarto mengatakan, hanya ada satu tersangka dalam kasus ini. Tersangka sejauh ini masih pemain tunggal. Namun, penyelidikan masih berjalan, kata Sunarto. Berdasarkan pengakuan tersangka, Sunarto mengatakan, hasil kejahatan itu digunakan untuk trading. Tersangka mengaku uang hasil kejahatan digunakan untuk trading dan keperluan pribadi tersangka, kata Sunarto. Namun, penyidik masih mempertimbangkan pengakuan tersangka, termasuk pelacakan aset kriminal. Untuk memperjelas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 49 ayat 1, huruf BUU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda minimal 10 miliar rupiah dan maksimal 200 miliar rupiah. Kemudian, pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Ancaman hukuman 4 tahun penjara.